Selamat datang di Berita Purworejo. Hari ini kita bakal bacain berita-berita yang beberapa hari ini lagi rame di Purworejo. Mulai dari mulai dari cewek ugal-ugalan naik motor, disusul tukang sayur yang juga ugal-ugalan naik motor, terus pembacokan kepada suami gara-gara sering main HP, sampai polisi menangkap 2 pelaku spesialis pencuri celana dalam. Ada Pak beritanya, serius. Kalian harus nonton berita ini sampai selesai. Purworejo emang beda Purworejo. Beda. Mereka harus nonton berita kita karena cuman kita berdua yang bacain berita di Purworejo paling lucu. Paling lucu. Valid? Enggak juga. Lucu pasti tapi. Belum tentu. Yang penting yakin. Iya, yakin aja dulu. Modalnya percaya diri. Buat opening doang. Hasil belakangan. Iya. Jadi sebenarnya sebelumnya kita pernah bikin baca-baca berita begini Pil ya. Tapi kemarin habis upload langsung dihapus. Iya. Mendapat ancaman. Aduh. Takut sih, lebih takut. Belum diancam sih, cuman banyak yang Baru mengingatkan. Makanya sekarang kita Cari yang aman. cari yang aman daripada bangun tidur nggak melihat orang tua. Bangun tidur di ruang interogasi. Mending di ubin yang buka-buka pintunya besi. Sampetin selang. Ini kita mulai dari berita yang pertama. Iya, cewek ugal-ugalan. Naik motor Beat. Wajar naik motor Beat ugal-ugalan. Soalnya mau kebut-kebutan nggak bisa. Oh iya, emang Apalagi beritanya. jarang ganti oli. Oh, Nggak bisa ngebut. Bisanya ugal-ugalan aja. tapi nggak semua pengguna Beat begitu. Nggak. Ini beritanya rame, Fir. Masuk sampai di Suara Indonesia, suara.com, Indozone, sampai Tribun Jakarta. Itu cewek sampai akhirnya meminta maaf, bikin klarifikasi, videonya beredar lagi di akun Instagram Purworejoku juga. Kalau menurutmu itu dia ugal-ugalan karena terburu-buru atau emang ada unsur kesengajaan? Kalau di klarifikasinya dulu ya. Iya, klarifikasi. Di klarifikasinya dia ini nggak usah ditonton. Dia klarifikasi di situ minta maaf. Dia merasa bersalah dan menyesal karena udah ugal-ugalan ya kan. Iya, tapi kenapa dia ugal-ugalan? Nah, itu masalahnya di video klarifikasi Iya. ini dia nggak ngomong kenapa. Iya, maksudnya Alasannya. kalau misalnya saya ugal-ugalan karena buru-buru ibu saya masuk rumah sakit ya, mungkin Iya. kita bisa mewajarkan ya. Iya. Kalau saya ugal-ugalan karena ingin gitu ya. Ingin apa? Klarifikasi Tanggung juga. jawab. Ayo. Ingin viral mungkin. Oh, ingin viral. Jadi Siapa tahu. akhirnya dia diklarifikasi dan pelaku kena tilang sesuai pasal 283 UU nomor 22 tahun 2009. Itu di situ dia klarifikasi dan mengaku bersalah kan. Cuman kalau aku yang lihat di video itu nggak tahu emang dia kebiasaan apa gimana ya. Dia tuh tangannya kayak gini-gini, nggak tahu itu maksudnya apa. Iya. Nggak tahu di belakangnya ngasih jalan apa emang ini, itu nggak disebutin, Pak. Makanya alasannya nggak disebutin, alasannya karena buru-buru, karena urgensi atau karena apa gitu. Lagian hukumannya cuma ditilang. Kalau emang ugal-ugalan harusnya digeber itu ranking 24 jam. Dari pagi sampai pagi itu. tapi apapun ya kita nggak tahu lah alasannya Mbak ini Tapi buru-buru kalau kenapa. dia ugal-ugalan karena pengen viral, menurut gua itu apa ya, Cara yang salah. viral yang salah gitu, konsep yang salah. Konsep orang viral itu kan viral, terkenal, bisa dapat duit dari situ. Iya. Kalau ini kan terkenal Viral? enggak, dapatnya bukan duit, dapat Surat malu. tilang. Dapatnya surat tilang sama dapat malu. Itu dia masih muda kan ya. Masih muda. Kalau dia punya pacar, pacarnya langsung minta putus, malu deh tongkrongan pacarnya. Wah, diledekin. Iya. Tapi- ini yang pacarnya pembalap. Tapi ya kita lihat ya komen-komennya ada, Pak. Apa bener dia pacarnya malu? Kalau dia punya anak sampai rumah, anak yang malu. Kalau dia Begitu dia pulang, anaknya langsung bilang, "Mak, besok saya mau jadi anak tetangga aja ya." kalau dia udah jadi ibu-ibu gimana? Masih naik motor metik begitu? Ya ini kan masih muda aja begitu. Gimana kalau ibu-ibu itu, jangankan cuman ugal-ugalan, masuk tol, masuk bandara, ada polisi raja di tos, Pak, apa kabar?" Nih ya, tadi kan katamu pacarnya menyesal. Kalau kayaknya sih enggak, karena banyak juga yang ya mungkin tahu itu salah tapi
entah ini bercanda atau memujinya sarkas kita nggak tahu ya. Ini ada yang komen di akun Purworejoku ya, ngeri tenan ngeprank malaikat. Terus ada lagi, nyowo kok ngudolanan mbak. Terus ada lagi nih, ada Mas Virgiawan. Mudah-mudahan dia kali aja pacarnya dia baca. Nomor WA-mu piro mbak? Naksir karo skill sampean. Iya. Tuh kan, ada yang naksir sama skill ugal-ugalan seorang mbak-mbak. Ayo. Kalau ngebut, nah skillnya pakai skill ugal-ugalan, skill untuk apa? Untuk nakut-nakutin yang lain. Nih ada lagi yang bilang dari Safira Putri, bakat pembalap iki mugo-mugo ono sing bimbing jadi pembalap. Tuh malah ada yang doain biar jadi pembalap. Umurnya telat. Tidak mungkin jadi pembalap. Nah ini ada lagi dari Mas Al 137. Aslinya iki jane ora popo. Aku malah salut lihat skillnya. Karena viral jadi kasus. Masih banyak kok yang lebih bahayakan dari mbaknya itu, tapi nggak viral. Iya. Nah, Karena berarti dia mungkin banyak yang lebih ugal-ugalan dari mbak itu tapi nggak viral karena kecelakaan. Anda nggak lihat? ya besok-besok yang beredar bukan video, tapi Itu video di blur, videonya di blur. ya enggak lah, jangan sampai ya mbak ya, besok-besok kalau nggak salah ini namanya Mbak Kinanti. Ya besok-besok jangan sampai kecelakaan lah ya. Kalau patah jari nggak apa-apa sih. Kalau nggak salah ini namanya Mbak Kinanti siapa gitu. Jadi kalau mungkin kebetulan ada saudaranya, temennya atau Mbak Kinanti juga nonton video ini, lain kali hati-hati karena selain di videoin, emang di video itu tuh kelihatan dia pas ngambil kanan itu entah sengaja apa nggak balik lagi kayak tadi ngambil jalan. Dia kayak Nyerobot beberapa ya? kali pengen ngadu banteng, Mbak. Iya, itu kan ibaratnya kalaupun Anda ingin mati kan yang diajak adu banteng kan nggak pengen gitu. Kalau mau ngadu banteng tuh harus sama-sama, tujuannya sama gitu. Iya. Janjian dulu sama temennya. Iya. Mana ada orang janjian mau diajak adu banteng. Yang ini udah siap, yang depan kan enggak, Iya. membahayakan orang lain. Nah itu dia mengaku salah karena membahayakan diri Iya. sendiri dan orang lain, Pak. Tapi masalahnya yang ditangkap polisi itu cuma dia yang viral kebut-kebutan. Kan di belakang ada yang videoin. Nah. Karena videoin orang ngebut, pasti ngebut juga dong. Iya. Apalagi pegang kamera. Iya ya. Kenapa yang di belakang nggak ikut dicari polisi? Karena yang di belakang nggak ada yang videoin. Harusnya di sini ada videoin, sini videoin, belakangnya dia videoin lagi. Beritanya kepanjangan, Pak. Kan ini mbak-mbak viral naik motor ugal-ugalan. Nah. Di belakangnya kalau ada lagi orang rekam video mbak-mbak ugal-ugalan, ikut viral. Kalau ada lagi di belakang, pusing yang nulis judul. Isinya judul semua. Ya, jadi intinya Janganlah jangan ugal-ugalan. Ngebut, membahayakan orang tapi lain. kalau ngebut boleh nggak sih? Asal sesuai track nggak apa-apa kali ya? Ngebut kalau jalan kosong ya nggak apa-apa. Kalau bahaya diri sendiri nggak Iya. apa-apa. Tapi kalau sampai membahayakan orang lain itu yang Iya, itu. benar. Jadi buat keluarganya Mbak ini tolong kalau bisa motor Beatnya itu dirombak itu biar kecepatannya maksimal 10 km per jam aja gitu. Ugal-ugalan nggak apa-apa dah kalau pelan. Iya. Dibikin ngempos. Bikin ngempos Iya. gitu. Karena motor Beat itu sebenarnya motor yang bagus. Dipakai orang yang Iya. nggak ini aja, nggak mau ngebut tapi ugal-ugalan. Bodinya ramping, baterai milik enak, bukan buat ugal-ugalan. Murah lagi. Dan murah meriah. Nggak mungkin juga ada iklan, ngapain kita puji-puji, Pak. Saran buat Mbak Kinanti, lain kali hati-hati, atau kalau buru-buru bisa hubungin Mas Empir, kali aja bisa boncengin ntar Mbak yang videoin biar dia yang viral. Kalau saya yang boncengin makin lama dong jalannya, pelan-pelanin. Aku kemarin sempat kepo sih, maksudnya dia siapa gitu. Ternyata kan di klarifikasinya itu dia katanya karyawan apa gitu kan. Cuman pas aku lihat sosmednya itu kayak penulis gitu, Pir. Gajian telat mungkin makanya ugal-ugalan. Bisa jadi. Jadi dia kayak penulis gitu kayaknya. Makanya kemarin sempat aku DM. Wah. Tapi karena penasaran, karena itunya, bukan karena viralnya, Pak. Mungkin dia lagi pengen nulis itu gimana rasanya mendekati kematian. Jadi cuman Cari ya pengalaman. mudah-mudahan, tapi nggak tahu benar apa salah. Tapi kalau emang dia benar penulis, mudah-mudahan karyanya semakin dikenal dan bukan viral karena ugal-ugalan. Nah, hal yang negatif Iya. jangan. Berikutnya ada lagi nih, Pir. Masih tentang viral dan 2 hari yang lalu kalau nggak salah masuk berita di Purworejo juga. Sampai ada juga masuk CNN juga. Jadi ada bapak-bapak
tukang sayur, ugal-ugalan naik motor, Setelah- ugal-ugalan lagi, Purworejo lagi. Setelah cewek, sekarang tukang sayur. Tukang sayur, jadi dia ugal-ugalan di Jalan WR Supratman, menerobos lampu merah Cangkrep, dan sampai hari ini polisi katanya sih udah mengantongi identitas dari Tapi belum ketangkap. yang ugal-ugalan. Ya mau ditangkap rencananya. Mungkin nasibnya sama kayak mbak-mbak ini nanti. Iya. Bikin klarifikasi. Ya, terus aja begitu, nggak ada kapoknya orang. Kan ditilang udah pak. Ya, maksudnya digeber-ereking lah udah paling pas itu kupingnya tuh. Biar Tapi bedanya kalau yang nggak tahu ya yang berita mbak-mbak tadi yang rekam ikut dicari apa enggak. Kalau yang berita tukang sayur ini, yang rekam juga ikut yang sayur. rekam juga mau dicari yang enggak. Jadi mungkin Pak polisi udah Ya berarti dapat saran dari lain kali kalau sebelumnya. ada yang ugal-ugalan biarkan saja. kenapa? Ya daripada kita rekam kita ikut dicari. Iya kan? Ternyata. Tidak lihat gitu. Tapi kenapa beda? Kalau mbak-mbak tadi mungkin buru-buru ditunggu pacarnya atau apa? Ke tukang sayur, ugal-ugalan Nggak tahu, ngapain? Kan konsep tukang sayur pelan-pelan. biar Ibu ada beli pembeli. kangkung enggak itu kan? Kalau buru-buru siapa mau beli pak? Mungkin dia marah gitu. Banyak ibu-ibu yang nawar doang nggak beli-beli. Misal, Kubisnya ditawar 1.000, kangkungnya dipatah-patahin, telurnya digoreng gimana? telurnya di inkubator. Kenapa di inkubator? Jangan-jangan dia atau mungkin punya masalah di rumah sampai akhirnya dia lampiasin di jalan. Ya sama dia juga ugal-ugalan. Kalau ini lebih kayak ya sama tadi ngambil jalur sebelah yang bukan jalur dia gitu. Ngambil jalur orang kan 2 arah. Yang tukang sayur itu lagi bawa sayuran nggak? Bawa keranjangnya lengkap. Itu aduh, sayang tomatnya genjur. Genjur. Kepentok itu kan. Genjur apa, Cuk? Aku ya orang Jawa nggak ngerti genjur, Cuk. Genjur itu yang tomatnya jadi empuk, Hancur. nggak laku. Hancur tapi dalamnya itu yang Oh, hancur. lembek. Iya, lembek tuh. Jadi atau mungkin bapak-bapak si tukang sayur itu sebenarnya cita-citanya dulu bukan tukang sayur, Bin. pembalap. Pembalap dilampiasin Karena jadi tukang karena sayur jadi tukang pembalap. iya. Gimana kalau cita-citanya dulu dia jadi tentara? Tetap jualan Di mana? di jalur Gaza. Di zona konflik. Emang di Gajah ada orang makan kangkung? Ya tentara lapar mah ada aja lah. Pepet kan. Kalau orang barter kan ini di kampungmu kan, Mbah, kelapa tuker kangkung. Kalau di daerah konflik, kangkung tuker apa? Kita kan ngomongin jalur Gaza. Oh, Tentara Israel marah silahkan. Jauh ke sini. Purworejo viral di bom tentara Israel. Kan yang kena banyak jadinya. Bukan saya sendiri. Nah, jadi maupun tukang sayur atau tentara dua-duanya yang penting niatnya bekerja untuk keluarga. Ya bekerja gimana? Ugal-ugalan siapa yang mau beli? Bang beli uang 5 ya nggak jadi bang. Gimana? Iya gitu. Jualan Gimana itu itu tukang susah. sayur enggak? Besok-besok coba buka Google konsep jualan itu gimana? Iya. Enggak ada tukang sayur tukang mah di kampungku biasa tuh orang jualan pakai sepeda mini pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Itu Ada yang didorong. sepeda kecil itu dia isinya tuh kerupuk, ayam, kangkung, anaknya penuh sepeda, Pak. Sampai nggak bisa digenjot. Anaknya dijual juga. Enggak, anaknya kan ikut. Kirain barang Masa anaknya sayuran dijual. Ntar kalau ada orang nawar kangkung berapa 1.000, nangis, anaknya dicubit. Kasihan anak. Beli 3 bonus anaknya. Anak adalah anugerah. Iya, enggak, Cip? Iya. Kenapa Purworejo yang viral-viral? Karena berita-berita tentang kebut-kebutan. Kan harusnya di Purworejo masih banyak hal-hal yang perlu diangkat, yang perlu diviralin. Viral kebut-kebutan tapi nggak ada warga Purworejo yang jadi pembalap, ada nggak sih? Ada. Dari Purworejo. Dulu siapa, Cuk? Doni siapa? Doni Tata Purworejo bukan? Ada dulu, Cuk. Bukan. Enggak, ntar di googling aja ada. Orang udah ketemu Pak Ganjar. Ada. Siapa ya? Ada pokoknya ntar di googling. Aku Kalau- nggak suka. Kalau ugal-ugalan dari umur-umur SMP gitu kan mungkin masih bisa dididik. Kalau udah bapak-bapak ibu-ibu dididik jadi apaan? Jadi pembalap nggak bisa. Ya kali viral kayak ada ini kan Dewa Kipas Purworejo nongolin lagi Dewa Kangkung siapa tahu dipanggil Master Dedi diadu. Dia ada balapan. Ya pasti kalah lah. Tidak mungkin.
Ya mudah-mudahan besok kalau ada yang viral bukan lagi Ya, tentang maksudnya kalau ugal-ugalan. pengen viral nggak apa-apa, tapi Iya. pahamilah konsep Ya, viral. ya Viral-viral berita-berita yang positif kan bisa. berita iya misalnya patung. Kan di Purworejo SD juga gitu kan. di Purworejo kan ada Bir. Iya, banyak patung sih. Banyak patung. Enggak Di cuma sini, patung, di sini ada patung duren. patung duren, patung manggis. Apa kita bahas lagi patung? Kemarin. Oh, No. Tukang edit Pak, nggak apa-apa. Kita ngasih dia kerjaan. Tapi patung di Purworejo bagus-bagus Bir. bagus banget. Iya biar dia nggak ngedit. Alun-alun ada patung Iya, manggis kan. iya biar dia nggak ngedit aja udah. Masuk berita berikutnya karena patung udah dilarang. Ini ada berita seorang perempuan bacok suami karena sering ditinggal main HP. Itu beritanya begitu Pak. Jangan tanya isinya dulu. Pokoknya beritanya di awal judulnya begitu. Menurutmu gimana? Ya kalau menurutku harus dilihat dulu main HP-nya kenapa. Nah. Maksudnya baru main HP aja udah dibacok gimana. Kalau main cewek di sate Pak. Tadinya aku pengen nyari cewek orang Purworejo loh. Dengan baca berita ini jadi takut. Kayaknya orang Bandung aja dah. Emang Bandung nggak ada yang bacok-bacok kan? Kayak belum denger. Kalau Bandung ada ganti lagi. Itu tadi beritanya masuk di detik.com sumbernya. Valid ini Pak, ada di detik.com. Tapi ternyata isinya itu istri bacok suami karena dia diduga suaminya selingkuh. Diduga ya? Diduga. Pokoknya intinya begitulah. Nanti kalau pengen baca aja. Maksudnya misal orang dibacok karena main ML ya kan? Mobile Legend, bukan ML selingkuh. Mobile Legend. Itu juga maksudnya masih diduga selingkuh kan? Iya. Gimana kalau ternyata dia main game? Iya, misal suaminya main ML kan? Iya. Nah, dia masih ngegame. Terus kalau teman-teman lain kan, istirahat dulu sholat, istirahat dulu makan. Kalau bapak yang dibacok ini gimana? Istirahat dulu kenapa bro? Badan aku bolong. Istirahat main game gara-gara dibacok istri. Aduh. Tapi ini akhirnya istrinya ditangkap polisi. Ya iyalah. Itu Karena udah parah itu mah kriminal. Jadi tapi kalau emang ya nggak tahu kebenarannya ya kan katanya dicurigai suaminya selingkuh ya kan. Ya kalaupun selingkuh ya jangan dibacok lah, kan Diapain? ada cerai seperti Anda. Aku cerai, cuman kan aku nggak begitu, nggak mungkin Main kan HP. aku main game. Ya cerai mah cerai. Oh bisa jadi ini Pir, selalu ada hikmah di balik musibah. Bisa jadi kan suaminya dibacok istrinya, terus istrinya kan di penjara. Kalau misal suaminya benar selingkuh, bisa jadi suaminya nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi, langsung nikah. Siri. Iya kan? Istrinya di penjara. Cewek semua kan. Nah, tapi kalaupun bapak-bapak ini akhirnya menikah, kalau emang benar ya menikah, harus pindah rumah Pak. Iya, ntar istrinya keluar dicari. Dua-duanya dibacok. Ya tapi mudah-mudahan kalau emang apa itu lompat kameramen kurang ajar. Kalau emang dia bapak-bapak ini ternyata benar karena selingkuh, ya lain kali bapak hati-hati lagi biar gak dibacok. Iya. Dan buat istrinya juga mudah-mudahan setelah keluar nanti jadi lebih baik, dan kalaupun akur lagi dengan suaminya jangan main bacok-bacokan lagi Bu. Jangan akur lagi lah. Karambol aja, karambol. Jangan akur lagi. Kesian, pasti ada dendam nanti. Jangan. Mending Ya kan masing-masing aja. kita nggak tahu Pak. Perceraian juga butuh mental Bos. Iya. Maksudnya sebejat-bejatnya suami atau istri ya jangan sampai kriminal lah. Sayang Iya. waktu kalau masuk penjara. Iya sih. Cuman ya itu tadi, kalaupun emang mau bercerai ya butuh keberanian juga lah. Kan mungkin dia Ya nggak, kan ngebacok juga butuh keberanian. tapi nggak berani cerai. Karena ini Pir, kalau ngutip aku ada kata-kata bagus nih. Kalimatnya Coki Pardede nih. Bahagia itu cuma milik orang-orang yang berani. Iya, berani ngambil Ya mungkin resiko. ibu ini juga setelah ini merasa bahagia, kita nggak tahu karena keberaniannya ngebacok.
merasa puas ya mungkin Iya. sesaat, tapi setelah di penjara nyesel kayak. Ya salahnya itu kalau kita ya itu satu rangkaian. Kalau kita berani ya kita nggak usah nyesel dong. Yang salah adalah orang-orang yang merasa berani terus akhirnya nyesel. Iya. Kan ada yang berani, nggak berani, sok-sok berani. Itu tiga yang berbeda. Ya makanya sebejat-bejatnya suami ya jangan sampai kriminal. Sayang di dirinya sendiri gitu. Iya iya iya. Terakhir nih. Ini terakhir ya. Ya udah 20 paling menit aneh. lebih. Yang paling aneh. Ini yang paling aneh emang. Ini sumbernya dari Suara Indonesia. Ada juga di Purworejo Blog. Spesialis pencuri pakaian dalam, wanita di Purworejo tertangkap basah. Buat Anda yang sering merasa kehilangan celana dalam, dia pelakunya. Kenapa aku, Pak? Maksudnya sampai ditulis spesialis loh. Spesialis. Berarti udah ahli gitu. Iya, udah ahli. Itu pelakunya itu tadi aku baca beritanya dari tahun 2018 kalau nggak salah. Ntar aku cari lagi. Gokil. Iya. Ini 2 tahun paling sempak. 3 tahun Pak. Dari 2018 pas video ini disuting 2021. 3 tahun paling 3 sempak. tahun maling sempak. Dan itu menurut penuturannya warga ada yang kehilangan misal nyuci 5, yang hilang 4 dalam sehari. Misal dia nyolong sempak sehari 4, dalam 3 tahun kalau dikumpulin Bisa buka toko. bisa toko Toko jualan. barang bekas. Mending Pak. Emang bekas sempak ada yang mau beli? Ya itu makanya ini tuh satu-satunya maling yang nggak bisa beralasan maling karena kebutuhan ekonomi. Nggak mungkin kamu Misal nih maling motor. Pak, Maling motor. kenapa maling motor? kebutuhan ekonomi Pak. Kenapa Anda maling celana dalam? Kebutuhan ekonomi Pak. Gak masuk akal. Dijual nggak laku, dikasih aja orang belum tentu mau loh. Tapi ini ya beritanya, dua pencuri pakaian dalam wanita asal Desa Kroyo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, inisial TS dan U, mendekam di ruang tahanan Mapolres Purworejo, Jawa Tengah. Mana ya ini? Tersangka termasuk akhirnya di pemukiman. Kerjaannya ada nggak pekerjaan? Ada, terus sementara itu Penasaran sama kasat kehidupannya tersebut diduga pelaku yang sih. mencuri pakaian dalam sana. Ini sementara itu Kasat Reskrim Purworejo AKP Agus Budi Yuwono menjelaskan orang tersebut diduga tidak hanya mencuri pakaian dalam saja, namun dalam aksinya juga meraba dan mencium para wanita ketika para wanita masih dalam keadaan terlelap dan tertidur. Kasihan tuh ceweknya. Padahal udah pakai selimut, ditutup semua aurat. Lagi tidur ngiping nggak tahu ada yang grab. Nih Jadi orang buat orang-orang yang bilang wanita dilecehkan karena pakaiannya harus baca ini nih. Lagi tidur coba. Tidur di kamar sendiri, orang nggak tahu siapa datang. Masa karena pakaian gua? Tapi dua orang ini emang Anda kurang ajar sih. Udah maling masih grepe-grepe orang yang ada di rumah lagi tidur. Kurang ajar kalian berdua. Dua makhluk yang benar-benar gak punya akhlak. Kalau apa kehidupannya, pekerjaannya gitu nggak? Nih, kami ini kan warga ada yang bilang ya, warga katanya resah dari tahun 2018. Warga resah loh, Bir. Nah, setelah masuk berita, isi beritanya, kami tak menduga bahwa pelaku teror, dia dianggap kolor hijau juga. Oh. Yang nyolong itu masuk ke berita kolor hijau juga. Kami tak menduga bahwa pelaku teror kolor hijau itu adalah warga Desa Kroyo. Bahkan pelaku dianggap warga selama ini merupakan warga yang berkelakuan baik di lingkungannya. Kenapa semua berita ujung-ujungnya Nggak tahu. dikenal warga dengan kelakuan baik, Pak? Ya namanya orang kalau punya apa ya? Punya hal negatif ya disembunyikan dong. Tidak mungkin habis nyolong celana dalam dijemur di depan rumahnya ketahuan. Baru Parah. pertama kali beraksi langsung ketangkep. Boleh Anda jadi sebuah prestasi kalau nyolong celana dalamnya Dinar Candy. Nah, itu Celana laku dalam mahal Dinar itu. Candy laku 50 juta. Nah, itu celana dalam Mbak Sari tidak ada yang mau. Kenal juga. Mbak Sari aku kenal sekarang, istrinya Rio Satam. Oh iya. Yang sekarang di Suci disebut-sebut mulu. Masih bingung sih tujuannya dia malu. Nih, ada lagi, Pin. Sutrisno menambahkan pelaku kolor hijau tersebut tinggal di Dusun Kerajaan 2, Desa Kroyo, dan dikenal masyarakat cukup baik, bekerja sebagai buruh pemetik kelapa. Mungkin kenapa dia metik kelapa? Kenapa dia nyolong sempak? Karena kerjanya dia keseringan metik kelapa. Naik ke tempat tinggi. Enggak. Dari tempat tinggi. Bukan. Wah, jemurannya bagus. Bukan.
kelamaan metik kelapa nggak pernah petik mangga. Ya karena hasil dari petik kelapa nggak cukup buat petik mangga. Mahal pak, petik mangga 500.000 juga habis. Terus apa lagi? Nah, saat berjaga malam melihat ada gerak-gerik mencurigakan, seorang warga ada di rumah salah satu warga. Setelah diintai, orang itu ternyata sedang mencongkel jendela dan hendak masuk ke rumah warga. Berarti ini masuk nggak cuman nyolong yang di jemuran? Nyolong yang di dalam berarti. Iya, jangan-jangan nyolong yang dipakai juga. Enggak, maksudnya tujuannya buat apa gitu? Nyolong begituan. Ke mana? Terus ngomong dulu, aku cari tujuannya. Ngomong sampai habis. Kalau kan kalau betis gitu kan yang bikin celana dalam itu Apa? Terus? enak itu kan Apa? isinya, kenapa nggak ngincer isinya? Kenapa cuma celana dalam? Iya, takut ketahuan nanti digorok Ya, juga. makanya itu kalau Oh, ini Pak. Warga menduga pakaian dalam hasil curiannya digunakan untuk berfantasi seksual. Nah. Karena sampai saat ini kedua tersangka masih belum mempunyai pasangan keluarga. biasanya yang orang-orang gitu tuh Berarti bener nih Pak. Ini nggak tahu berita. karena sange nggak kesampaian. Ya kenapa harus nyolong celana Iya. dalam, kan bisa nyolong sabun. Mandi, Kan mandi. masa fantasinya bintang iklan sabun. Mandi maksudnya, bukan bintang iklan, mandi. Pakai batu. Oh, Kalau gue sih sering bilang kalau cowok sangean itu wajar gitu ya. Tapi kalau kan kita tahu diri sendiri ya kan. Ya. Kalau kita sangean dia kerja yang rajin dong. buat Buat BO lah. bukan nyolong celana dalam. Yang penting kalau Ini apa, nggak enak banget duduknya. kerja penghasilan tidak cukup, perbaikin komunikasi public speaking jadi bisa merayu-rayu. Oh iya. Iya, maksudnya jangan Sebenarnya tolol. paling Tolol. penting sih public speaking Public emang. speaking. Gua aja jelek-jelek begini nih. Kalau mau nyari temen tidur dapet, Iya. jelek juga. Yang penting tapi temen Tapi dapet. Intinya kayak gitu. Iya, ya karena dia tolong. nyari closing Pak, nyari closing belum nemu. Apa kita balik ke patung lagi buat closing ya? Jadi di Purworejo Pir kemarin. Nah, nggak boleh. Oh nggak boleh. Gue lempar batu kecil. Ya emang tolol gitu kan. Nyolong celana dalam nah, buat apa? 3 tahun kalau dia nyolong misalnya nyolong duit kaya loh. Kaya. Jadi Kalau saran celana dalam jadi saran kolektor. buat bapak dua orang ini, dua orang bapak-bapak ini, besok kalau keluar dari penjara Anda fokus aja metik kelapa. kerja yang rajin, Dikumpulin, ditabung duitnya buat beli celana dalam. langsung selosin. Selusin 3 tahun oh, bener tuh. Bisa jadi jualan kangkung. Ya udah Pir, kita sekalian mini Pir. Kita kan ini bacain berita-berita Purworejo kan. Buat yang belum tahu mungkin kita ingetin lagi kalau Empir dulu lahir di Purworejo kan. Cuman baru beberapa bulan ini akhirnya balik lagi dengan KTP Purworejo. Dan kita sekarang ada di mana sih namanya? Dusun Kalirejo. Dusun Kalirejo, Kampung Empir yang masih banyak hutan. Dan kalau musim duren di sini termasuk pemasok duren Purworejo ya. Durennya enak-enak. Duren paling enak Duren paling enak Purworejo. se-Indonesia. Dunia juga nggak apa-apa. Sedunia. Biar ntar kalau musim lagi aku dikasih. Dan di sini nih satu-satunya temenku yang kalau nanya rumah diunjukinnya beda Pak. Tadi nanya rumah ini mbahmu siapa namanya? Ngadinem. Rumah Mbak Ngadinem mana? Orang normal kan di sana. Ini beda Pak. Di atas. Ya mudah-mudahan nanti orang semakin tahu dengan daerah-daerah di Purworejo termasuk rumahnya Bang Adinem. Jadi kan hari ini kita bacain berita-berita yang aman. Kalau besok-besok kita terpleset yang dicari jadi rumah Bang Adinem. Rumahku aman. Cari kalau ketemu. Tutup aja Pak ya. Terima kasih kalau yang udah mau nonton video-video channel ini. Semoga besok masih banyak berita-berita lagi tentang Purworejo dan sekitarnya. Dan kita besok kasih judul aja nih. Shopee. Judul Shopee. Bukan. Besok kita kasih judul channel. Besok kita bikin playlist kalau kita sering baca video-video di sini. BPJS. Apa itu panjangannya? Berita Purworejo dan sekenanya. Ini juga dapatnya sekenanya. Dan sekenanya
BPDS dong, bukan. Bodoh amat. Sekarang baru nemu di sini. Ntar kalau ada nama lagi, tadi malah bunyi Shopee. Iklan manual. Tutup Pir. Ya tutup. Aku udah ngoceh mulu Pak. Tutup. Ya pas video ini di syuting masih bulan puasa ya. Mudah-mudahan nggak tahu nih ntar langsung tayang apa besok. Selamat berpuasa buat yang berpuasa. Buat yang tidak, hormati yang puasa. Iya. Tapi berani ya Anda ngejok di belakang kamera. Di depan dong. Depan dong. Ya terima kasih. Selamat. Dah tutup.